Halo semua, saya Putri Helena dengan NPM 2340402068, Prodi Ekonomi Pembangunan, angkatan tahun 2023. Di sini saya berkesempatan menjelaskan apa itu kebijakan moneter untuk memenuhi tugas mata kuliah moneter. Berikut penjelasan yang boleh saya paparkan. Kebijakan moneter merupakan nahkoda dalam perekonomian yang dimana diatur oleh Bank Indonesia untuk mempengaruhi arah perekonomian suatu negara dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan suku bunga. Bank Sentral atau Bank Indonesia dapat mendorong atau memperlambat pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang diatur oleh Bank Sentral juga memiliki tujuan utama. Yang pertama adalah menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi, dan menjaga nilai tukar rupiah agar tidak terlalu fluktuatif. Yang kedua adalah mendukung pertumbuhan ekonomi, memastikan ketersediaan uang yang cukup untuk mendorong aktivitas ekonomi, namun tidak berlebihan sehingga memicu inflasi. Yang ketiga adalah memelihara stabilitas sistem keuangan, menjaga kesehatan sistem perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Ada juga instrumen-instrumen yang digunakan dalam kebijakan moneter. Yang pertama adalah suku bunga acuan. Ini adalah tingkat bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral sebagai patokan bagi bank-bank lain dalam menentukan suku bunga dan deposito. Yang kedua adalah operasi pasar terbuka, di mana Bank Sentral membeli atau menjual surat berharga di pasar keuangan untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Yang ketiga, cadangan wajib. Bank Sentral menetapkan presentasi tertentu dari simpanan nasabah yang harus disetor oleh bank-bank sebagai cadangan. Dengan menaikkan cadangan wajib, Bank Sentral dapat mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan kredit. Yang keempat ada fasilitas likuiditas. Bank Sentral menyediakan fasilitas pembiayaan kepada bank-bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas mereka. Bagaimana kebijakan moneter dapat mempengaruhi perekonomian? Prosesnya disebut transmisi mekanisme. Ketika Bank Sentral dapat mengubah suku bunga acuan, perubahan tersebut akan diteruskan ke seluruh perekonomian melalui beberapa saluran seperti saluran suku bunga. Perubahan suku bunga acuan akan mempengaruhi biaya pinjaman dan tingkat pengembangan investasi, sehingga berdampak pada konsumsi, investasi, dan produksi. Yang kedua adalah saluran harta. Perubahan bunga acuan akan mempengaruhi harga aset seperti saham dan obligasi, sehingga dapat mempengaruhi kekayaan masyarakat dan konsumsi. Yang ketiga ada saluran ekspektasi. Perubahan kebijakan moneter dapat mengubah ekspektasi pelaku ekonomi terhadap inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masa depan, sehingga mempengaruhi keputusan konsumsi dan investasi mereka. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan moneter. Yang pertama, kondisi ekonomi domestik. Yang kedua ada tingkat ekonomi global. Yang ketiga adalah tujuan kebijakan pemerintah. Ada juga contoh-contoh kebijakan moneter dalam kehidupan sehari-hari yang dapat diaplikasikan. Contohnya itu yang pertama adalah ketika harga-harga naik, Bank Sentral mungkin akan menaikkan suku bunga untuk mengurangi permintaan dan menekan inflasi. Yang kedua, ketika ekonomi sedang lesu, Bank Sentral mungkin akan menurunkan suku bunga untuk mendorong masyarakat dan perusahaan untuk meminjam uang dan berinvestasi. Kesimpulan yang dapat saya ambil, video ini menjelaskan bagaimana pemerintah melalui Bank Sentral mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya untuk menjaga stabilitas ekonomi, yaitu mencegah inflasi yang terlalu tinggi atau deflasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Caranya adalah dengan mengatur suku bunga, membeli atau menjual suatu barang berharga, dan menetapkan cadangan wajib bagi bank. Terima kasih, sekian presentasi saya.